Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Davin Fauzan Purnomo Putra, NRP 15 2022 185, dengan dua rekan saya, Oki Aryansyah dengan NRP 15 2022 184, dan Silvi Nur Azkia dengan NRP 15 2022 178. Di sini saya akan menjelaskan proses boot dari sistem operasi. Yang pertama, apa itu proses boot? Proses booting adalah tahap awal dalam menjalankan komputer atau perangkat elektronik apapun itu. Ini adalah momen ketika sistem komputer pertama kali bangkit dari tidurnya dan mempersiapkan diri untuk menerima perintah dari pengguna. Meskipun sering diabaikan, pemahaman tentang proses booting sangat penting. Tanpa proses booting yang sukses, sistem komputer tidak akan pernah mencapai tingkat fungsionalitas yang kita nikmati saat ini. Yang kedua itu pengertian proses boot. Booting merupakan proses pembacaan seluruh perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem komputer saat pertama kali dihidupkan untuk memastikan bahwa komputer siap digunakan. Singkatnya, booting adalah langkah pertama saat mengoperasikan komputer. Proses booting ini akan berlangsung secara otomatis saat komputer dihidupkan. Nah, saya akan menjelaskan fungsi bootingnya. Fungsi booting dari booting adalah memeriksa semua perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Pada sistem komputer, semua file yang tersimpan di dalam chip ROM akan dimuat untuk menjalankan sistem selama proses booting berlangsung. Lebih jelasnya, selama proses booting, sistem akan membaca semua informasi dari file tersebut yang disimpan ke dalam chip ROM. Kemudian chip ROM akan membaca semua instruksi yang tersimpan di dalam file tersebut. Setelah itu, barulah semua informasi pada sistem akan ditampilkan. Adapun tahapan awal dari proses booting yang dilakukan oleh sistem operasi adalah bootstrap loader yang berfungsi untuk memeriksa atau melacak semua I/O atau input dan output yang tersambung dengan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Aryansa, NRP 15 Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap proses booting. Yang pertama, power on atau menyalakan layar. Proses boot dimulai ketika tombol daya pada komputer ditekan atau daya komputer dinyalakan. Saat itu, aliran listrik mengalir ke perangkat keras komputer seperti motherboard, CPU, RAM, dan perangkat penyimpanan. Kemudian, perangkat keras akan menerima daya untuk dinyalakan. Yang kedua, POS atau Power On Swap Test. Setelah daya dinyalakan, komputer melakukan tes otomatis yang dikenal sebagai POS. Selama POS, perangkat keras komputer diuji untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik. Jika ada masalah dalam perangkat keras, komputer dapat mengeluarkan kode kesalahan atau bunyi peringatan. Yang ketiga, BIOS, Basic Input Output System. Setelah berhasil melewati POS, komputer menginisialisasi BIOS. BIOS adalah program perangkat lunak yang terletak di chip pada motherboard. Ini mengatur konfigurasi dasar sistem, termasuk urutan boot dan pengaturan perangkat keras. Yang keempat, bootloader atau loader boot. Kemudian, komputer mencari perangkat penyimpanan yang berisi sistem operasi yang akan dijalankan. Biasanya adalah hard disk atau solid state disk. Bootloader, misalnya Group untuk sistem Linux atau bootloader Windows, dipanggil untuk memuat sistem operasi ke dalam RAM. Ini adalah gambar bootloader Group pada Linux. Sistem operasi initialization. Setelah bootloader memilih sistem operasi yang akan dimuat, sistem operasi mulai diinisialisasi. Ini termasuk membaca konfigurasi sistem, memuat driver perangkat keras, dan mempersiapkan sistem untuk pengguna. Lalu kita login jika diperlukan ya. Jika komputer memiliki fitur keamanan seperti kata sandi, pengguna akan diminta untuk login. Ini adalah langkah keamanan yang biasanya diperlukan sebelum mengakses sistem. Yang ketujuh, kita masuk ke dalam desktop atau lingkungan pengguna terbuka. Setelah login berhasil, sistem operasi akan membuka desktop atau lingkungan pengguna yang sesuai. Pengguna sekarang dapat memulai aplikasi dan bekerja dengan komputer. Seluruh proses ini terjadi dalam waktu singkat, biasanya dalam hitungan detik atau beberapa menit tergantung pada kecepatan perangkat keras dan kompleksitas sistem operasi. Proses booting yang berhasil
Sangat penting untuk menjalankan komputer dengan baik dan memastikan semua perangkat keras dan perangkat lunak berfungsi sesuai yang diharapkan. Jenis-jenis booting. Pengertian booting dan tahap proses booting sudah dijelaskan. Saatnya memahami beragam jenis booting. Perbedaan antar jenis booting bisa disebabkan oleh banyak hal. Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis booting. Cold booting. Cold booting terjadi ketika komputer yang mati dinyalakan melalui prosedur yang normal. Dalam proses cold booting, arus listrik akan mengalir ke komponen yang sebelumnya dingin alias mati atau belum dialiri listrik. Tujuan pengaliran listrik adalah untuk menghidupkan komponen dan komputer yang mati. Cold booting merupakan proses menghidupkan yang umum dilakukan di mana komputer pada awalnya mati. Proses ini dilakukan oleh pengguna komputer sehari-hari. Nama cold booting merujuk pada matinya komponen dan komputer. Mati di sini berarti keadaannya dingin alias belum dialiri panas dari daya listrik. Yang kedua yaitu warm booting. Jika cold booting dilakukan pada komputer yang dingin alias mati, maka warm booting dilakukan pada komputer yang telah dihidupkan. Disebut warm hangat karena proses booting terjadi setelah komponen berada dalam keadaan nyala. Warm booting adalah proses memulai ulang komputer tanpa mematikan daya secara fisik atau biasa disebut dengan restart. Warm booting dilakukan untuk tujuan tertentu, contohnya memperbaiki masalah dan mengatur ulang pengaturan seperti pada gambar 5.2.1. Contoh warm booting diminta untuk restart karena ada kerusakan pada sistem. Masalah-masalah yang biasa muncul adalah masalah pada sistem dan masalah pada hard disk komputer. Yang ketiga yaitu soft booting. Jika tidak diketahui dengan baik, kamu tidak akan mampu membedakan soft booting dengan warm booting. Keduanya memiliki persamaan, tetapi tetap berbeda. Soft booting adalah booting yang terjadi ketika komputer dan komponennya dalam keadaan hidup atau sudah dialiri listrik. Lalu apa bedanya dengan warm booting? Soft booting adalah proses booting yang dilakukan oleh sistem secara otomatis. Booting ini dilakukan bukan karena adanya kerusakan program seperti warm booting, tapi soft booting umumnya terjadi ketika perubahan BIOS dilakukan atau ada pengaturan keamanan yang diubah. Komputer secara otomatis akan melakukan soft booting karenanya. Contoh ketika kita melakukan perubahan pada BIOS. Keempat yaitu hard booting. Jika jenis-jenis booting sebelumnya dilakukan secara sukarela tanpa keterpaksaan, atau bisa disebut juga otomatis dilakukan oleh sistem komputer, maka hal berbeda terjadi pada hard booting. Hard booting adalah proses booting yang dilakukan secara paksa dengan menekan tombol reset yang ada di CPU. Tombol reset ditekan untuk memaksa komputer melakukan restart dan reboot secara paksa. Penyebabnya karena adanya masalah yang membuat komputer tidak bisa dioperasikan atau beroperasi secara normal. Komputer dalam keadaan freeze atau membeku atau sudah sangat lemot, maka tidak ada jalan lain selain merestart komputer. Pada laptop, untuk melakukan restart secara paksa dengan menekan tombol CTRL, Alt, tambah Del pada keyboard secara bersamaan, lalu tekan dan tahan tombol CTRL sambil mengklik tombol shutdown pada layar secara bersamaan. Yang kelima yaitu rebooting. Rebooting memiliki kesamaan proses dengan warm booting. Soft booting dan hard booting itu booting dilakukan saat komputer dalam keadaan hidup. Bedanya rebooting dilakukan karena sistem tidak merespon. Terjadi perubahan pada sistem operasi karena selesai diupdate atau diperbaharui dan instalasi driver perangkat keras.
Rebooting dilakukan untuk memperbaiki masalah atau membuat pengaturan yang dibuat bisa diaplikasikan dengan benar. Permintaan rebooting biasanya muncul setelah perubahan dilakukan pada sistem komputer, termasuk setelah instalasi aplikasi atau driver dilakukan. Rebooting umumnya wajib dilakukan jika diminta. Ini gambaran algoritma proses boot dalam bentuk uraian ya. Hal apa saja yang terjadi saat proses booting? Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, power on atau reset, menyalakan komputer atau mereset komputer. Yang kedua, kita masuk dalam BIOS untuk mencari perangkat boot utama. Lalu, komputer akan membaca MBR atau GPT, membaca master boot record untuk menemukan bootloader. Lalu, eksekusi bootloader, mengeksekusi bootloader untuk memuat sistem operasi. Setelah itu, kita akan memuat sistem operasi. Memuat sistem operasi utama ke dalam RAM. Lalu akan tampil layar login. Setelah tampil layar login, desktop akan muncul dan komputer siap. Dan sekarang saya akan menjelaskan flowchart. Pada gambar 6.2.1 menunjukkan diagram alur proses boot yang dimulai dari menyalakan komputer lalu dilanjutkan dengan menginstalisasi BIOS atau UEFI dan membaca MBR GPT. Setelah terbaca, maka bootloader dieksekusi, lalu sistem operasi dimuat dan langkah terakhir adalah tampilan layar login. Nah, di sini adalah contoh gambar flowchart alur proses bootnya. Thank you so much, my friend.